Ya, tema kita hari ini tadi saya mengulang kembali tentang Trinitas, bagaimana menjelaskan Trinitas yang Alkitabiah, yang benar, yang Alkitabiah. Ya, nanti saya upload sore ini, Anda bisa akses videonya. Judulnya bagaimana menjelaskan Trinitas kepada Muslim. Ya, saya bukan penganut Trinitas, tetapi saya membantu Anda karena saya kan dari gereja Trinitas dulunya. Saya belajar teologi Trinitas. Dan yang pasti, saya sangat concern sekali dengan masalah Trinitas. Saya bukan penganut Trinitas, tetapi saya tidak anti Trinitas, dan saya membantu Anda untuk bisa menjelaskan kepada Muslim bagaimana menjelaskan Trinitas yang benar, nggak ngaco, ya, nggak kayak kemarin, ya, neneknya Deki, neneknya Muriwali, neneknya Paul sama-sama nenek-nenek, nggak begitu, ya. Ini contohnya begini nih, ya. Jadi kita akan menjelaskan bagaimana nenek bukan neneknya Paul, neneknya Deki, neneknya Muriwali sama-sama nenek-nenek. Ini bukan Trinitas. Karena kan tiga nenek ini kan berbeda. Nah, kalau di dalam Trinitas, tiga nenek ini jadi satu nenek. Nah, begitu ya. Karena kata echad itu adalah tiga jadi satu. Ini kan tiga jadi satu. Kalau ini menggenapi hukum logikanya Muriwali, either or atau hukum identitas. Identitas mereka adalah nenek-nenek, tetapi mereka menggenapi juga hukum logika either or. Sedangkan hukum Trinitas tidak menggenapi either or. Karena itu adalah sebuah intuisi, hukum intuisi. Nggak mungkin seorang nenek, ya, seorang A yang bukan B, tetapi A dan B adalah C. Maka A dan B pasti selalu C. Nggak mungkin bukan B. Maka A sama dengan B sama dengan C. Nah, kalau di luar itu, namanya bukan hukum either or, tetapi itu adalah hukum intuisi, adalah pengecualian. Oke. Ini contohnya begini ya, saya jelaskan lagi nih ya. Kalau hukumnya Muriwali kemarin bilang tuh, kan dia bilang ada hukum identitas. Ini hukum ya, sebentar. Hukum logika. Hukum logika. Ya, salah satunya adalah hukum identitas dan hukum either or. Either or. Nah, kalau kita lihat tadi, ya ini adalah nenek, ini adalah nenek, ini adalah nenek. Ini hukum identitas, dia adalah nenek. Kalau dia adalah nenek, apakah dia bisa seorang gadis? Bisa kalau dia tidak menikah, artinya seorang perawan. Nenekku sudah jelas bukan perawan, karena nenek saya punya lahir ibu atau bapak saya, kemudian jadi jelas bukan perawan. Karena nggak mungkin perawan, kalau sudah nenekku jelas bukan perawan. Ya, tapi apakah nenek bisa seorang nenek bisa seorang gadis? Nggak bisa. Ada nenek yang masih perawan. Tapi, apakah nenek seorang gadis? Nggak bisa. Namanya gadis itu masih usia belia. Nenek itu sudah tua. Ya, makanya disebut nenek. Itulah namanya hukum identitas. Tapi apakah ada nenek yang masih perawan? Banyak. Karena dia tidak pernah berhubungan seks. Kemudian, apakah seorang nenek dengan perawan sama? Tidak. Semua perawan belum tentu nenek-nenek. Semua nenek belum tentu perawan. Nah, itu namanya hukum identitas. Dan hukum either or. Nenek saya, kalau saya bukan saudaranya Muriwali, maka nenek saya tidak sama dengan neneknya Muriwali. Kalau neneknya Muriwali kalau Muriwali dengan si siapa itu, Dokter Deki, belum tidak bersaudara, kalau si Muriwali, maka dia tidak sama neneknya Deki dengan neneknya Muriwali. Juga saya dengan Deki jelas bukan saudara. Tetapi nenek kami sama-sama nenek-nenek, udah pasti. Dan nenek kami pasti bukan perawan. Kalau neneknya perawan, bingung ya. Itu adalah sebuah yang rumit. Tapi ya, adalah sebuah yang rumit. Nah, itu kalau secara teknologi itu bisa semua dibuat, tetapi ngapain bikin begitu juga. Tetapi kalau secara spiritual, misalnya Maria, ia lahir dari seorang perawan, itu namanya hukum intuisi, di luar nalar. Makanya namanya hukum intuisi, pengecualian. Tadi ya, ada namanya hukum intuisi. Ini nggak bisa hukum intuisi. Semua yang tidak bisa dilakukan dalam hukum logika yang nalar, maka dia disebut dengan hukum intuisi. Nah itu, ya, pengecualian namanya. Oke, kita
Prinsip saya di dalam berapologet adalah kembali kepada teks. Ya, di Eropa ada dua kelompok besar, yaitu orang yang menganggap seluruh Alkitab adalah sebuah metafora, tetapi ada satu kelompok, jadi ada dua kelompok ya, kelompok Alkitab bahwa semua Alkitab adalah metafora, tapi ada satu kelompok Alkitab secara teks itu adalah nyata. Dan saya termasuk orang yang secara teks adalah nyata. Jangan tambah-tambahin, jangan kurang-kurangin. Jangan di metafora, jangan di tafsir-tafsir yang berlebihan. Ya, sama. Nah, orang reform termasuk orang yang berkata bahwa seluruh Alkitab adalah metafora. Ya, di Eropa ini orang reform termasuk orang yang berkata bahwa Alkitab adalah sebuah metafora. Jadi mereka bisa bongkar-bongkar seenaknya mereka sendiri, suka-suka mereka ditafsir sesuka hati mereka. Kalau bagi saya, Alkitab itu adalah kitab yang suci dan tidak mungkin salah. Alkitab tidak mungkin salah. Kalau ada yang salah, itu kita yang salah menafsirkan atau salah baca. Makanya dalam tradisi Yahudi ada yang namanya pardes dan gematria. Ada persyat. Pahami dulu teksnya sebelum kamu melakukan tafsir. Sebelum beranjak ke yang selanjutnya. Pahami dulu teksnya. Makanya dari kemarin saya harus bilang, kamu jangan asumsi dulu. Belum diasumsi. Setia dulu. Komit dulu dengan yang tertulis. Pahami dulu yang tertulis. Satu demi satu. Jangan terjemahannya, tapi bahasa aslinya. Kalau Anda cuma mau baca teduh, terjemahan LAI itu sudah lebih dari cukup. Begitu Anda mau membuat dogma atau berapologia, Anda harus tahu bahasa aslinya. Jadi nggak ngawur kayak kemarin Pak Herman Bukit itu ya. Dia semua dimetaforakan, semua diasumsikan, semua ditambah-tambahi. Itu kan fungsinya, ini mana ada kata fungsi. Udah yang teksnya bilang itu ya itu saja. Anda lihat ya, semua ya, Anda yang bisa ikutin, semua yang saya ngomong, semua tekstual. Begitu nggak tekstual, saya langsung jawab. Teksnya begini, artinya begini, udah. Nggak perlu tafsir. Kalau saya nggak tahu teksnya, saya akan bilang, saya belum nemu teksnya. Simpel aja, kita nggak usah maksa. Gitu. Ya memang kita belum, mungkin kita pernah baca, tapi kita nggak kepikir waktu itu. Dan nanti tiap hari Tuhan akan bukan Alkitab itu ada 31.000 ayat. Dan setiap ayat itu kita bacanya dalam terjemahan. Ya, saya pun tidak selalu baca pakai bahasa aslinya. Setelah 3 tahun ini, saya kemudian membaca Alkitab dalam bahasa aslinya satu persatu, satu demi satu. Bukan 3 tahun ya, sejak 2015, berarti 5 tahun terakhir ini. Ya, saya baru membaca aslinya. Jadi dan itu terbatas sekali, ya, terbatas sekali karena bahkan orang Yahudi pun harus mengulang itu. Bahkan kita tahu bahasa aslinya pun kita harus hati-hati satu teks demi teks. Ketika kita baca, ya nggak berarti apa-apa. Tapi kemudian tiba-tiba suatu kali kita membaca lagi itu berarti sesuatu. Ya, ketika saya membaca hawa nafsu contohnya, hawa nafsu atau tesuka, nggak berarti apa-apa. Tapi setelah kemudian 2 tahun yang lalu, saya membaca kata tesuka, ternyata cuma 3 kali disebut di Alkitab. Saya terkejut dan itu saya gali lagi. Dan saya menemukan banyak hal yang indah di dalam situ. Tadi satu kata, tesuka. Dulu kita berpikir hawa nafsu itu, dulu saya juga berpikir bahwa hawa nafsu adalah akibat dari dosa. Tetapi sekarang saya ngerti, hawa nafsu itu adalah sebuah anugerah, berkat. Uang, hawa nafsu itu adalah berkat. Tetapi ketika Anda dikontrol oleh hawa nafsu, ketika Anda dikontrol oleh uang, itu jadi kutuk. Hawa nafsu dan uang adalah sebuah anugerah. Tetapi ketika Anda dikontrol oleh uang, ketika Anda dikontrol oleh hawa nafsu, itu jadi kutukan. Ya, tahu bedanya ya? Hati-hati dengan itu. Ya, uang adalah berkat. Hawa nafsu adalah berkat. Tetapi ketika Anda dikontrol oleh uang dan hawa nafsu, itu jadi kutuk. Itu ya. Dosa pertama kali akibat Kain tidak bisa mengontrol tesukahnya sehingga ia dikuasai oleh tesukah. Nah, menjawab pertanyaan Pak Iman kemarin, manusia itu dikuasai oleh roh, apa dikuasai setelah dari Eden itu dikuasai oleh roh atau dikuasai oleh apa? Dipimpin oleh apa? Nah, ketika manusia keluar dari Eden, ia tentu saja dipimpin oleh roh Allah. Roh Allah masih ada bersama dengan Roh Allah memimpin Adam dan Hawa untuk keluar dari Eden karena Adam dan Hawa diutus keluar untuk mengelola dunia yang jahat dan dunia yang hancur ini yang dikuasai oleh Helel ben Sakar Yesaya 14 ayat 12 nah Adam dan Hawa keluar dari Eden dan mengelola sehingga tanah itu yang dikelola itu tanah yang terkutuk itu tanah itu bisa menghasilkan buah
bagi Adam dan Hawa, bagi manusia, dan terus dikelola. Mereka berkembang biak. Nah, ketika mereka berkembang biak, ada anak-anak yang dipimpin oleh Roh Allah, ada anak-anak yang dipimpin oleh tesuka, oleh hawa nafsunya. Nah, Kain adalah anak-anak yang dipimpin oleh hawa nafsunya. Itulah disebut anak-anak manusia. Disebut anak-anak manusia. Anak-anak manusia adalah anak-anak yang dipimpin oleh hawa nafsu. Anak-anak daging. Ya, kalau dalam perjanjian baru itu ada anak-anak daging. Tapi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah disebut anak Allah. Nanti Anda bisa cari ayatnya ya. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah disebut anak Allah, sabda. Ya, nanti Anda bisa cari caranya begitu ya. Anda ingat satu kalimatnya dalam ayat tersebut, terus Anda cari. Karena kita nanti nggak ada waktu buat diskusi masalah itu. Nah, orang yang dipimpin oleh Roh Allah disebut anak Allah. Orang yang dipimpin oleh daging itu disebut anak-anak daging. Ya, dalam Galatia 5 ayat 17 sampai 23, hiduplah oleh Roh, maka engkau tidak akan hidup menurut daging. Dan buah Roh itu telah nyata. Nah, Kain hidup oleh daging, sementara Habil hidup oleh Roh. Maka Kain membunuh Habil. Makanya dalam Roma 5 dosa hamartia maut itu menjalar. Maut pertama kali dilakukan oleh Kain. Hamartia pertama kali dilakukan oleh Kain. Nah, kata dosa dalam perjanjian baru dilekatkan kepada Adam itu bukan dosa, tapi melangkah keluar dari Eden ke dunia. Sama seperti Yesus melangkah keluar dari surga ke dunia.